Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwan fillah, jamaah pengajian subuh Masjid Al-Haq. Mudah-mudahan Allah terus memberikan keistiqomahan untuk kita semua untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai seorang hamba, abdun, mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengabdian kita menghadirkan kebaikan akhirat, menyelamatkan kita dari berbagai macam ancaman kepedihan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di subuh hari ini kita akan membahas masih terkait dengan kesabaran yang tentunya bermacam-macam kesabaran yang harus dihadirkan oleh seorang manusia. Salah satunya adalah sabar ketika menghadapi kemiskinan. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW bagaimana beliau menghadirkan diri secara pribadi dan keluarga, termasuk beliau berinteraksi dengan para sahabat yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi miskin. Salah satunya dibahas dalam salah satu buku yang disusun oleh seorang ulama Saudi bernama Syekh Shalih Al-Munajjid dalam bukunya Kaifa Amalahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berinteraksi dengan berbagai macam kalangan. Dan salah satunya adalah berinteraksinya Rasulullah Muhammad SAW dengan orang-orang miskin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika berbicara tentang kemiskinan, ini merupakan salah satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian umat manusia. Yang tentu saja ketentuan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menghadirkan kebaikan. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa al-faqru fi syariatil islamiyah, kemiskinan atau kefakiran di dalam syariat Islam bisa dimaknai an-naqsa fil ihtiyajatil asasiyati, kekurangan dari kebutuhan pokok, kebutuhan dasar atau kebutuhan primer. Maka fakulun man laisa lahu kifayatun takfihi, siapa saja orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan pribadinya, wa takfi ayalahu, termasuk mencukupi kebutuhan keluarganya, fahuwa minal fuqara'i wal masakin, maka dia termasuk orang fakir atau orang miskin. Dan tentu saja sebaik-baiknya panduan terkait dengan urusan kekurangan harta atau berinteraksi dengan orang-orang yang punya kekurangan harta,
Beliaulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah wa kana yuqaddiru ma fihim minal hajati wal faqri. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa menduga kebutuhan dan kemiskinan mereka. Fayukrimuhum wa yuwasihim. Maka Nabi memuliakan orang-orang miskin, termasuk menolong orang-orang miskin. Informasinya berdasarkan hadis yang tercatat dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalam penjelasannya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alu baitihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk alu baitihi. Alu baitihi itu bisa dimaknai istri-istri beliau, anak-anak beliau, bahkan ada keluarga yang satu nasab dengan beliau. Ya'isuna hayata taqasyufin wa zuhdin. Nabi keluarganya itu hidup dengan kehidupan yang sangat sederhana, wa zuhdin termasuk zuhud. Tapi jangan salah diartikan terkait dengan makna zuhud. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. I'lam annahu qad yadhunnu anna tarikal mali zahidun. Ketahuilah banyak orang yang mengira bahwa meninggalkan harta duniawi itu adalah zahidun, termasuk orang zuhud. Walaisa kadzalika. Padahal tidak harus seperti itu. Tidak diidentikan selalu bahwa yang namanya zuhud itu meninggalkan harta. Karena kenapa? Fa in tarokal mal wa idharul khusuna sahlun alaman ahabbal madha bizuhdi. Karena meninggalkan harta, kemudian berpenampilan buruk, itu mudah dan ringan saja bagi mereka yang berambisi dipuji sebagai seorang zahid, orang yang zuhud. Intinya, zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia seluruhnya, tapi tidak dijadikan dunia sebagai ambisi utama. Bahkan Imam Malik itu banyak hartanya. Karena beliau yakin dengan hartanya bisa menjadi banyak wasilah untuk kebaikan. Dibandingkan dengan tidak punya harta. Jadi harta yang begitu banyak dijadikan sebagai perwujudan dari kebaikan-kebaikan. Maka nanti di antara tanda-tandanya Imam Al-Ghazali menyebutkan al-alamatul ula, bahwa seseorang yang zuhud itu adalah an la yafrahu bi maujudin wa la yahzanu ala man mafqudin. Tidak berbangga ketika berada dan tidak bersedih ketika tiada harta. Itu salah satu tanda orang yang zuhud. Tidak bangga ketika punya harta dan tidak merasa bersedih hati ketika miskin harta. Itu orang yang zuhud. Yang kedua, al-alamatu saniyatu an yastawiya indahu dhamuhu wa madahuhu. Orang yang zuhud itu adalah ketika ada orang yang menghina,
memuji, itu sama saja di hadapan dia. Tidak ada bedanya. Mau dipuji tidak terbang, mau dihina tidak tumbang. Itu tanda orang yang zuhud. Dan yang ketiga, al-alamatu salisa. Tanda yang ketiga itu adalah an yakuna unsuhu billahi ta'ala wal ghalib ala qalbihi halawatun ta'ah. Tanda yang ketiga adalah dia merasa senang dengan Allah. Dan senang dengan Allah itu ditandai dengan nikmatnya ibadah. Nikmatnya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 3 tanda. Apalagi yang terakhir, dalam keadaan ada harta ataupun tidak ada harta, tetap Allah jadi prioritas utama, bahkan senang, bahkan nikmat ketika melakukan ibadah. Dan itu yang dihadirkan oleh Rasulullah dan keluarganya. Hayata taqasyufin wa zuhdin. Hidup dengan kesederhanaan dan zuhud. Itharon lil hayatil baqiyati. Rasulullah dan keluarganya selalu isar, mementingkan lil hayatil baqiyah, untuk kehidupan yang abadi. Yang dimaksud adalah kehidupan akhirat, ala daril faniyati, dibandingkan dengan kehidupan yang faniyah, rusak. Yang dimaksud adalah kehidupan dunia. Karena dunia ada batasnya, ada waktu kehancurannya. Jadi senantiasa kehidupan akhirat lebih diutamakan daripada kehidupan dunia. Wa kadzalika, demikian juga kana sahabatu radhiyallahu anhum, para sahabat radhiyallahu anhum, ya'ishuna fi syiddatin minal aisy, mereka terbiasa hidup dalam kesusahan. Tidak aneh lagi, apalagi di awal-awal dakwah Islam. Itu para sahabat terbiasa hidup kekurangan. Walakinnahum sabaru, akan tetapi mereka tetap bersabar dengan keadaan kurangnya. Wahasuna sabruhum, bahkan sabarnya itu sangat baik sekali. Terkait dengan sabar, sabar itu nanti dalam Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa yang namanya sabar itu adalah habsun nafsi, menahan diri. Jadi menahan. Bahkan kalau ada hewan yang untuk sementara diberhentikan dari pekerjaannya, dari kerjanya, itu dinamakan sobar, sobir, khailun sobirun, kuda yang sabar, artinya kuda yang diberhentikan dari pekerjaannya. Memang kadang-kadang ketika ditanya apa itu sabar, ya biasanya kita sering menjawab ya sabar gitu. Sering sulit untuk mendefinisikan. Tapi intinya sabar itu habsun nafsi, menahan diri, menahan hati dari mengeluh. Mendina bahasa Sunda mah teluh lah gitulah. Menahan lisan dari menghujat qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Menahan jasad, fisik, anggota badan, dan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan diri dan orang lain ketika mendapat musibah. Nah, jadi secara umum seperti itu. Artinya habsun nafsi,
menahan diri. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat berdasarkan panduan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta fatahallahu alaihim al-futuha wat-tasa'at. Sampai Allah membukakan untuk mereka berbagai macam kemenangan. Bahkan mereka akhirnya yang tidak punya harta menjadi punya harta. Yang tadinya miskin menjadi kaya. Itu para sahabat seperti itu. Tapi waja'athumud dunya wahya shaghirah. Ketika dunia datang, itu para sahabat menganggap kecil. Tidak jadi berubah. Karena terbiasa dahulu ketika miskin, kekurangan harta, mereka diajarkan sabar oleh Nabi SAW. Maka ketika dunia datang kepada mereka, wahya shaghirah, dianggap kecil oleh para sahabat. Faja'aluha daro amalin. Mereka menjadikan harta dunia ini sebagai wasilah untuk amal. Wazar'in lil akhirah, termasuk tanaman untuk akhirat kelak. Wa fi hadzal hadis. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini, yuqsimu Abu Hurairah radhiyallahu anhu billah allazi la ilaha illa huwa. Abu Hurairah bersumpah dengan nama Allah yang tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Annahu kana fakiron. Abu Hurairah ini adalah orang miskin. Wala yamliku ma yasuddu bihi ju'ahu. Bahkan dia tidak memiliki makanan, sesuatu yang bisa menghilangkan rasa laparnya. Itu di awal-awal sebelum datangnya kemenangan-kemenangan terhadap musuh Allah, salah satunya Abu Hurairah, perawi hadis terbanyak 5.000 lebih, itu kondisi sehari-harinya tidak bisa memiliki sesuatu yang bisa menahan rasa laparnya. Hatta innahu kana fi ba'dil awqati, sampai di satu waktu Abu Hurairah itu yulsiku batnahu wa kabidahu bil ardi min syiddatil ju', sampai menempelkan perutnya ke lantai, itu saking laparnya. Abu Hurairah menempelkan perutnya ke lantai saking laparnya. Wal gharadu min hadzal fi'li, yang dimaksud dengan ungkapan ini adalah ayyadfa anhu ba'do alamil ju'. Tujuannya agar sedikit bisa menghilangkan rasa laparnya dengan cara menempelkan perutnya ke lantai. Atau ada juga yang berpendapat huwa kinayatun an sukutihi alal ardi magsyiyan alaihi min asaril ju'. Yang dimaksud Abu Hurairah menempelkan perutnya ke lantai, Abu Hurairah pingsan. Abu Hurairah pingsan, tidak kuat menahan lapar, akhirnya jatuh. Bahkan dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah pernah tersungkur jatuh di depan mimbar Nabi SAW. Kemudian ada orang datang dan menginjak lehernya. Kata Abu Hurairah, aku tidak gila. Yang dimaksud gila di sini adalah penyakit ayan. Orang yang menginjak leher Abu Hurairah menyangka bahwa Abu Hurairah sedang kumat ayannya.
Dan biasanya untuk menghilangkan, meredakan penyakit ayan, biasanya lehernya diinjak. Abu Hurairah mengatakan, aku tidak seperti itu. Aku tersungkur karena saking laparnya. Itu sahabat mulia bisa seperti itu. Tersungkur, pingsan karena merasa lapar. Wa marrotan, bahkan di satu waktu juga, kana yarbitu hajaron ala batnihi. Abu Hurairah selalu mengikatkan batu di perutnya. Jadi mengikat batu di perutnya. Apa tujuannya? Wadzalika litaklili hararatil ju'i bibardil hajari. Agar meredakan panasnya rasa lapar, bibardil hajar, dengan dinginnya batu. Kadang-kadang pingsan, kadang-kadang mengikatkan batu di perutnya. Sampai seperti itu seorang Abu Hurairah. Ada juga yang berpendapat Abu Hurairah mengikatkan batu di perutnya lil musa'adati alal i'tidali wal qiyami, agar tetap bisa berdiri tegak. Jadi tidak ingin terlihat seperti orang yang lapar. Jadi masih jaga image, tidak memperlihatkan dirinya sedang lapar. Dengan mengikat batu agar terlihat tetap tegak. Wa yuqsimu, dan beliau bersumpah, annahu qad sya'ara bil ju' dzata yaumin. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini, beliau pernah satu kali lapar, hatta qa'ada ala tariq, sampai beliau duduk di jalanan, allazi yamurru bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ba'du ashabihi, yang biasa dilewati oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi satu kali Abu Hurairah lapar, maka beliau duduk di jalan yang biasa dilewati oleh Nabi dan para sahabatnya. Alladzina yakhrujuna ilaihi min manazilihim, yang biasanya memang Nabi dan para sahabat keluar dari rumahnya lewat jalan itu. Famarra bihi Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka lewatlah Abu Bakar. Fastauqafahu Abu Hurairah, maka ketika melihat Abu Bakar keluar dari rumahnya, Abu Bakar dihentikan oleh Abu Hurairah. Wa sa'alahu an ayatin min kitabillahi azza wa jalla. Kemudian Abu Hurairah bertanya kepada Abu Bakar mengenai satu ayat yang ada di dalam Al-Quran. Wa masa'alahu anha liya'rifa ma'naha. Dan Abu Hurairah bertanya tentang satu ayat dalam Al-Quran kepada Abu Bakar, itu bukan karena Abu Hurairah tidak tahu. Abu Hurairah itu tahu, tapi bal li yara ma alaihi minal ju', agar Abu Bakar itu paham bahwa dirinya sedang lapar. Cuman Abu Hurairah malu untuk meminta langsung, karena memang kondisi para sahabat seperti itu, tidak mudah untuk menengadahkan tangan. Maka pura-pura bertanya tentang satu ayat, padahal tujuannya hayang diajak dahar gitu. Kemudian lakinna Abu Bakrin radhiyallahu anhu ajabahu anil ayat. Tapi Abu Bakar menjawab begitu saja ayat yang ditanyakan oleh Abu Hurairah. Walam yaftinu lihali Abi Hurairah. Seolah-olah Abu Bakar itu tidak paham apa yang diinginkan oleh Abu Hurairah. Di riwayat yang lain Abu Bakar tidak paham, bukan tidak paham,
Tapi karena Abu Bakar juga sama, di rumahnya tidak ada makanan. Akhirnya summa zahaba wa tarokahu. Abu Bakar pergi dan meninggalkan Abu Hurairah. Aduh, ya Abu Bakar. Summa maro Umaru radhiyallahu anhu. Kemudian lewat Umar yang kedua. Lewat Umar. Wa haddasa ma'ahu mislu alladzi haddasa ma'a Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Hurairah melakukan hal yang sama kepada Umar sebagaimana yang dilakukan kepada Abu Bakar. Umar, saya mau tanya nih mengenai ayat ini. Padahal tujuannya bukan ingin tahu makna ayat, tapi ingin diajak makan. Cuman sama Umar juga. Bukan tidak paham karena di rumahnya tidak ada makanan. Itu sekelas Abu Bakar yang punya banyak harta tidak punya makanan. Karena memang konsepnya Nabi, para sahabat, konsepnya itu terima kasih. Diterima kemudian kasih kembali. Jadi jarang ada barang yang tersisa di rumahnya. Diterima, setelah diterima kasih lagi. Ya, itu konsepnya. Summa zahaba wa tarokahu. Akhirnya Umar pun berlalu dan meninggalkan Abu Hurairah. Summa marro Abul Qasim. Akhirnya setelah Abu Bakar, Umar, lewatlah Abul Qasim. Abul Qasim itu kunyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dipanggil Abul Qasim? Karena anak pertama Nabi itu bernama Qasim gitu. Jadi disebut Abul Qasim. Lewat bi Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa huwa ala hadhil hal. Lewat ke hadapan Abu Hurairah, sedangkan Abu Hurairah dalam kondisi ya duduk lemas gitu. Fatabassama hina ra'ahu wa arafa ma fi nafsihi minal ju'. Maka Nabi tersenyum ketika melihat kondisi Abu Hurairah. Nabi tahu bahwa Abu Hurairah sedang lapar. Nah, itu Nabi mah tahu gitu lah. Dan ini memang harusnya hadir di setiap pemimpin kita. Sebelum rakyat menjerit, harusnya tahu bahwa rakyat sedang kelaparan. Pemimpin itu harus melakukan dengan segera bagaimana cara mengatasi umat rakyat yang sedang lapar. Maka wa yufhamu min tabassumihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah al-mu'anasah lahu. Dan Abu Hurairah tahu senyuman Nabi itu bukan hanya sekedar senyuman. Nabi pasti akan memberikan solusi terbaik kepada dirinya yang sedang kelaparan. Fanadahu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Hurairah. Kata Nabi, ya Abahir, wahai Abu Hurairah. Itu panggilan kesayangan Nabi kepada Abu Hurairah dengan kalimat Abahir, ya Abahir. Fa'ajabahu, maka Abu Hurairah pun menjawab, labbaika ya Rasulullah, ai ijabatan laka ba'da ijabatin. Kalau bahasa kita mah, siap Rasul, ada apa gitu. Labbaik ya Rasulullah artinya menyambut dengan segera. Fa'amarahu ayyat ba'ahu. Nabi menyuruh agar Abu Hurairah ikut dengan Nabi. Ayo Abu Hurairah, ngilu cenah. Apalah cenah, lapar anjeun teh gitulah. Maka Abu Hurairah wa mado sallallahu alaihi wasallam wa khalfahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi sambil diikuti oleh Abu Hurairah. Pada khalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ahlihi. Maka Nabi pun masuk ke rumah istrinya. Awalan ba'da isti'zanihi alaihim. Itu pun setelah Nabi meminta izin masuk. Ini ada adab etika
Meskipun masuk rumah sendiri, tetap ada istizan, meminta izin. Apalagi di dalam ada seorang istri dan kita membawa teman laki-laki. Jangan langsung masuk. Bisa jadi di dalam istri sedang misalnya terlihat terbuka auratnya. Maka dipersiapkan dulu sebelum masuk. Akhirnya Nabi diizinkan masuk, termasuk Abu Hurairah yang masuk setelah Nabi SAW. Setelah masuk, pawajadan Nabi SAW fi manzilihi labanan fi kodahin. Nabi mendapatkan di rumahnya itu labanan fi kodahin. Ada susu yang disimpan dalam satu wadah. Kodah. Kodah itu inaun min fakhorin. Jadi satu tempat yang terbuat dari tanah liat. Itu namanya kodah. Disimpan di sana. Ketika melihat hal itu, fasa'ala ahla baitihi. Nabi bertanya kepada istrinya. Min aina hadzal laban. Dari mana engkau mendapatkan susu ini? Wa kana hadza daidanahu sallallahu alaihi wasallam. Ini memang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'alu anisyai'i, bertanya tentang sesuatu hatta ya'rifa, sampai beliau benar-benar yakin apakah kana hadiah am sodaqah. Apakah minuman makanan ini hadiah atau sodaqah? Kenapa? Karena kalau sodaqah itu diharamkan untuk Nabi dan keluarganya. Dalam riwayat Imam Muslim bahwa sodaqah itu adalah ausahun nas. Jadi sisa-sisa kotoran manusia. Maksudnya harta yang dikeluarkan berdasarkan bagian dari harta yang dimilikinya. Berupa kotorannya dikeluarkan, itu sedekah. Salah satunya dinamakan zakat. Maka Nabi dan keluarganya haram untuk memakan pemberian yang sifatnya sedekah. Tapi kalau hadiah, nah ini kan hadiah. Hadiah itu yang diberikan berdasarkan rasa cinta. Kan Nabi SAW sendiri yang bersabda, tahadau tahabu. Kalian saling memberi hadiah, maka akan semakin besar rasa cinta di antara kalian. Jadi hadiah itu pemberian berdasarkan rasa cinta. Dan Nabi selalu bertanya seperti itu, ini hadiah atau sedekah? Faqalu, kemudian para istrinya sering menjawab, ahdahu laka fulanun au fulana. Rasul, ini hadiah yang diberikan oleh si fulan atau fulana untukmu. Memang setiap harinya Nabi selalu ada pemberian berupa hadiah dari para sahabatnya, baik para sahabat laki-laki atau sahabat perempuan. Wahunat ma'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini memberikan rasa tenang, nyaman di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annal labana yahillu lahu syurbu minhu, karena susu ini halal untuk diminum olehnya. Fa amara Abu Hurairah radhiyallahu anhu ayyadhaba musri'an muntaliqan ila ahli suffah. Maka setelah memastikan bahwa ini adalah hadiah, Nabi menyuruh dengan segera Abu Hurairah agar datang menemui penduduk penghuni Suffah. Apa penghuni Suffah itu? Penghuni Suffah itu adalah mereka yang datang ke kota Madinah untuk belajar kepada Nabi, tapi mereka miskin, tidak punya tempat tinggal. Akhirnya Nabi buatkan di sisi Masjid Nabawi sebuah bangunan sederhana, dan di sanalah mereka tinggal. Ketika mendapatkan susu, Abu Hurairah diperintah oleh Nabi, panggil ahlu Suffah. Itu jumlahnya tidak sedikit, sampai 70-80 orang.
Abu Hurairah disuruh manggil. Wahum jama'atun minal fuqara wal masakin, tuh kan. Ahlu sufah itu adalah sekelompok orang yang fakir dan miskin. Kanu yukimuna fi supah, mereka tinggal di supah. Wahya makanun ja'alahun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil fuqara'i fil masjid. Satu tempat yang dibuatkan oleh Nabi untuk orang-orang fakir di sisi Masjid Nabawi. Summa akhbaro Abu Hurairah anna ahlas sufah adyaful Islam. Kemudian Abu Hurairah memberikan informasi bahwa ahlu sufah itu adalah tamu-tamunya Islam. La ahla lahum yalja'una ilaihim. Mereka tidak punya keluarga yang bisa menolong kebutuhan mereka. Wala mala lahum yamlikunahu. Mereka juga tidak punya harta. Wala yanziluna adyapan ala ahadin. Dan mereka jarang kedatangan tamu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atathu shadaqah min ta'amin aw syarabin. Nabi kalau punya harta dari sedekah berupa makanan atau minuman, maka Nabi akan mendahulukan mereka agar diberikan sedekah itu. Walam yatanawal minha syai'an, dan Nabi tidak akan memakan harta sedekah, semuanya diberikan kepada ahlu sufah. Wa idza atathu hadiyatan, kalau Nabi diberi hadiah seperti susu tadi, arsala ilaihim liyahduru indahu, maka akan diundang mereka ke rumahnya. Wa akala minha wa syariba ma'ahum, maka Nabi memakan hadiah itu dan minum bersama-sama mereka. Walakinna Abu Hurairah radhiyallahu anhu sa'ahu an yatluba minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'a ahla sufah wahum kasir. Dan Abu Hurairah ketika disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil penghuni sufah, itu ada rasa tidak nyaman. Ada rasa tidak nyaman. Kenapa? Wahum kasir. Penduduk sufah itu banyak. Ila hadzal laban al-qalil, sedangkan susu yang ada sedikit. Kan tadi juga hanya satu wadah kecil. Ini harus dipanggil ke rumah beliau. Di satu sisi Abu Hurairah juga lapar gitu. Kenapa tidak langsung menyuruhku minum gitu? Kemudian Abu Hurairah berkata di dalam hatinya, wa ma qadru hadzal laban fi ahli suffah. Kenapa susu ini harus dibagikan kepada penghuni sufah? Kuntu ahaqqo ana an akhuda wa ashraba min hadzal laban. Aku lebih berhak untuk diberikan dan minum dari susu ini agar aku bisa menjadi kuat kembali. Tapi Abu Hurairah karena saking besarnya kecintaan kepada Nabi, taat dengan perintah Nabi, perasaan itu segera beliau hilangkan. Meskipun ada was-was seperti itu. Karena nanti dalam kasus yang lain ada seorang sahabat yang meminum bagian Nabi SAW. Jadi sudah dipisah-pisahkan bagian dia, kemudian dua temannya, kemudian bagian Nabi. Setelah dia minum, ada sisa untuk bagian Nabi, kemudian setan membisikannya. Dan Nabi mah dapat makanan di Ansor. Udah itu mah minum saja. Akhirnya dia meminum bagian Nabi. Itu ada dalam kisah yang lain, seorang sahabat yang sama lapar, tapi dia malah memakan bagian Nabi padahal dia juga sudah dapat bagian. Nah, Abu Hurairah mah tidak. Pokoknya ini mah perintah Nabi, saya harus memanggil penghuni sufah. Maka Abu Hurairah segera memanggil penghuni sufah.
ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika penghuni supa datang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faakbalu fasta'dzanu, mereka pun datang meminta izin masuk ke rumah Nabi. Fa'adzina lahum sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengizinkan mereka masuk. Wa jalasa kullu wahidin minhum fil majlisil ladzi yaliqu bihi. Kemudian setiap orang di antara mereka duduk di tempat yang sudah disediakan. Fa'amarahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ya'khudal qadah. Kemudian Nabi memerintahkan Abu Hurairah untuk mengambil wadah yang berisi susu tadi. Fayu'tiyahum liyashrabu, agar diberikan kepada penghuni supa. Fa'akhoda Abu Hurairah al-qadah. Akhirnya Abu Hurairah pun mengambil wadah itu yang berisi susu. Wa bada'a yu'tihi rajul. Kemudian dimulai dengan seseorang laki-laki diberikan minum air susu. Fayasrobu hatta yarwa wa yasba'a. Akhirnya dia minum sampai kekenyangan. Summa yaruddul qadah ba'da an yasroba. Kemudian wadah ini dikembalikan ke tempat semula setelah diminum. Kemudian datang lagi laki-laki yang lain, dan Nabi sama memerintahkan kembali Abu Hurairah untuk mengambil wadah itu dan memberikan susu itu kepadanya. Akhirnya laki-laki yang ini pun sama minum, kemudian sampai kekenyangan. Itu yang terus dilakukan oleh Abu Hurairah atas perintah Nabi. Pokoknya setiap yang masuk kasih minum sampai kenyang. Awas, sampai kenyang. Dan Abu Hurairah merasa, aduh kapan bagian saya gitu. Terus gitunya ashabus sufah, makanya jumlahnya tadi sampai 80 orang. Sampai 80 orang. Sampai akhirnya Nabi mengatakan, ya Abahir, wahai Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, labaik ya Rasulullah, siap. Abu Hurairah sudah berbesar hati, karena sudah semuanya dikasih minum susu sampai kenyang. Kata Nabi, baki tu ana wa anta, sekarang tinggal aku dan kamu. Faqala, kemudian Abu Hurairah menjawab, sodaqta ya Rasulullah, benar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah. Maka Nabi berkata kepada Abu Hurairah, uqud fasrob. Abu Hurairah duduk dan minumlah. Maka Abu Hurairah pun duduk, fasyariba, kemudian minum. Kemudian Nabi berkata lagi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah minum kembali. Fasyariba, Abu Hurairah pun minum kembali. Pamazala yaqulu, dan terus-terusan Nabi mengatakan Abu Hurairah minum. Sampai Abu Hurairah mengatakan, la, tidak Rasul, cukup. Walladzi ba'asaka bil haq ma ajidulahu maslakan. Cukup Rasul, sudah kenyang ini. Aku sudah kenyang, perutku sudah penuh. Tidak ada lagi makanan yang bisa masuk ke dalam perutku. Akhirnya fahami dan Nabi sallallahu alaihi wasallam azza wa jalla alal barokati wa zuhuril mu'jizati fil laban al-badhkur. Nabi mengucapkan ucapan alhamdulillah kepada Allah atas barokah dan dihadirkannya mukjizat dari susu yang hanya satu wadah kecil itu. Gitu. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad syaribal qaumu kulluhum wa afdalu. Seluruh ahlu sufah sudah minum, mereka juga mendapatkan keutamaan, termasuk Abu Hurairah. Dan inilah
adab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta limihi linnasi, yang diajarkan kepada para sahabatnya. An yakuna sahibul makan kariman ma'ad adyafihi, bahwa yang namanya tuan rumah itu harus memuliakan tamu-tamunya. Memuliakan tamu-tamunya. Biarkan tamu makan lebih dulu, tuan rumah mah belakangan. Tamu sampai kenyang, tuan rumah mah belakangan. Termasuk hadis ini juga menjelaskan annal isaro min asrofi ahlakil mu'minin, bahwa sifat al-isar, mendahulukan orang lain, itu merupakan akhlak mulia orang-orang yang beriman. Salah satunya Abu Hurairah. Abu Hurairah kan tidak meminta kepada Nabi. Nabi kan saya yang lebih berhak, kenapa saya tidak didahulukan? Abu Hurairah meskipun dirinya butuh, tapi tetap mendahulukan orang lain. Kemudian pelajaran dari hadis ini, husnudzonni billahi subhanahu wa ta'ala. Adanya husnudzon kepada Allah, prasangka yang baik kepada Allah. Annahu yubariku fil qalil minazad, bahwa Allah itu akan selalu menghadirkan keberkahan walaupun dari barang yang sedikit, walaupun dari makanan yang sedikit. Maka mintalah keberkahan dari apa yang kita miliki, bukan berdasarkan kuantitas banyaknya barang atau makanan, tapi keberkahanlah yang dipinta. Dan pelajaran dari hadis ini juga, anna min haji sallallahu alaihi wasallam asur bajalisan. Pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah minum sambil jalisan, duduk. Minum sambil duduk, itu adab etikanya. Meskipun dalam riwayat yang lain Nabi pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Tapi dari banyaknya riwayat, Nabi selalu memerintahkan para sahabatnya untuk minum sambil duduk. Dan termasuk Nabi mengajarkan juga bahwa ada gizi tinggi yang terdapat dalam air susu. Karena yang disebutkan di sini adalah air susu kambing gitu. Dan Nabi SAW mengajarkan tawadu, haitsu syariba min fadli ashabis supa. Nabi minum bekas penduduk supa. Ini adalah sifat tawadu Nabi SAW, yang selalu mendahulukan umat untuk makan, untuk minum, untuk menghilangkan rasa lapar mereka. Bandingkan di kita, para pemimpin kadang-kadang jauh dari apa yang mereka katakan. Hari ini beras langka, maka makanlah ubi, makanlah pisang gitu ya. Mereka sendiri masih makan nasi gitu. Nanti Nabi SAW dalam riwayat yang lain, sebagai bentuk bahwa pemimpin lebih dulu merasakan lapar daripada rakyatnya, kata Aisyah, rumah kami pernah tidak menyala api selama 3 bulan berturut-turut. Tidak masak berturut-turut 3 bulan itu. Itu Nabi SAW. Bahkan beliau pernah melingkarkan perutnya. Mun di urang manawan kitunya, ngarenghol gitu, karena menahan lapar. Itu Nabi SAW. Jadi kalau Abu Hurairah seperti itu, Nabi pernah lebih daripada Abu Hurairah. Karena pasti Nabi akan selalu menghadirkan panduan untuk para sahabatnya lebih dahulu. Dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, annakit manal hajah wa talwih biha aula min idhariha. Bahwa menyembunyikan, tidak menampakkan rasa lapar itu lebih utama daripada menampakkannya gitu. Jadi maksudnya memang seorang mukmin itu dituntut untuk selalu memiliki kemuliaan, agar tidak meminta, agar tidak menengadahkan tangannya.
Bahkan jelas Rasulullah mengungkapkan bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Al yadul ulya khairun min yadil sufla gitu. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Intinya dari kajian kita di subuh hari ini adalah bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah orang terbaik dalam bergaulnya dengan orang-orang, termasuk dengan mereka yang kekurangan harta. Nabi mengajarkan kesabaran, Nabi juga memberikan solusinya. Jadi tidak hanya sabar, tapi hadirkan solusi terbaik, dan itu ada pada para pemimpin. Makanya tidak aneh kalau Nabi SAW itu sangat dicintai oleh para sahabatnya karena Nabi paham apa yang mereka butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebarokahan dari apa yang kita miliki, dari harta yang kita miliki, dan harta itu tentu saja bermanfaat untuk kehidupan akhirat, bukan hanya untuk kehidupan dunia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya tadi. Saya ingin menanyakan mungkin ada dua hal. Yang pertama tadi mengenai bahwa orang yang lapar atau miskin itu harus sabar. Dan itu kalau pada waktu zaman Nabi dulu itu kalau lapar terus supaya tidak langsung terang-terangan gitu ya. Tadi dijelaskan bahwa dengan menanyakan suatu ayat. Nah ini yang ingin saya tanyakan, ini surat apa, terus ayat berapa itu? Tadi yang supaya juga, tidak ngerti. Apalagi zaman sekarang, jangankan surat atau ayat, langsung aja juga suka nggak belum tentu diturutin gitu ya. Nah tapi ini saya ingin tahu itu surat apa, ayat apa, dan seperti apa itu kok bisa seperti orang yang menjelaskan bahwa itu saya lapar, saya mau minta. Itu satu ayat. Terus yang kedua mengenai duriyah Rasul ya, duriyah Nabi tadi. Bahwa kalau keluarga Nabi itu kan tidak boleh makan tadi bau zakat, sodakoh, khususnya sodakoh ya. Kalau hadiah boleh. Itu sampai batasan mana? Apakah duriyah ketika Nabi masih hidup sampai dengan cicitnya ketika itu, atau sampai batas mana? Penjelasan itu yang saya belum pernah dengar. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, untuk yang pertama terkait dengan ayat yang ditanyakan oleh Abu Hurairah kepada Abu Bakar dan Umar, itu memang tidak ada penjelasannya. Ayat yang mana, surat apa. Jadi Abu Hurairah hanya bertanya tentang sebuah ayat terkait apa makna dari ayat ini. Tapi dengan tujuan, bukan menyindir, langsung menghadirkan misalnya ayat yang terkait dengan makanan, tidak gitu. Tapi bertanya, wallahu alam, dalam penjelasan-penjelasan para ulama tidak disebutkan, cuman bertanya tentang sebuah ayat. Berarti kalau seperti itu bukan tujuan ayat yang utama, tapi ingin memperlihatkan cara Abu Hurairah memperlihatkan kebutuhannya. Ya, salah satunya dengan bertanya. Karena memang Abu Hurairah itu salah satu sahabat yang sering bertanya tentang ilmu. Apalagi kepada Nabi. Jadi sudah biasa kalau Abu Hurairah bertanya tentang ilmu, baik hadis ataupun Al-Quran. Kemudian yang kedua terkait dengan ahlu bait Nabi SAW. Yang pertama itu adalah istri-istrinya. Yang kemudian yang kedua, Nabi SAW menyebutkan bahwa cucu Nabi yang hari itu hadir, salah satunya yang berasal dari Fatimah dan Ali, Hasan dan Husain, termasuk dari Zainab yang perempuan. Itu ada yang suka dibawa ke masjid, itu sama. Termasuk nanti wa Ja'far bin Abi Thalib min Ali baiti Nabi SAW. Ja'far bin Abu Thalib itu anaknya Abu Thalib kan.
Kemudian Abdullah bin Abbas itu termasuk dari ahlu bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dijelaskan, memang hari ini banyak orang yang, apalagi kemarin kontroversi terkait dengan nasab yang tersambung kepada Nabi, habaib itu gitu ya. Memang intinya kalau saya simpulkan bahwa yang dimaksud ahlu bait Nabi itu ya tadi yang disebutkan secara khusus oleh Nabi. Ada rinciannya. Adapun yang hari ini memang keturunan Nabi kan tidak bisa dijamin gitu. Karena Nabi mengatakan itu ketika mereka hadir. Jadi ya itu yang dilarang memakan sodakoh gitu. Karena hari ini masih abu-abu. Ini ada tidak sambungannya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau bisa dibuktikan ya silakan. Berarti termasuk dari ahlul baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya mah ingin tegas saja yang disebutkan oleh Nabi pada waktu itu dengan rincian bahkan sepupunya pun termasuk ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi tidak hanya langsung dari keturunan Nabi, sepupunya saja anak paman Nabi oleh Nabi disebut sebagai ahlul baitnya gitu. Dan itu disebutkan langsung. Gitu. Jadi seperti itu.